Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau sharing ke kalian soal pengalaman aku tentang tes kesehatan untuk calon pengantin. Aku akan kasih tahu kalian bagaimana cara pendaftarannya, terus syarat-syaratnya apa aja, dan pastinya nantinya step-step yang akan kalian jalani itu apa aja sampai akhirnya nanti kalian mendapatkan sertifikat layak kawin. Sebelum itu, dan jangan lupa komen kalau kalian mau nanya-nanya sama aku tentang persyaratan-persyaratannya dan mungkin ada penjelasan aku yang kurang, kalian boleh tulis di kolom komen, nanti aku pasti baca, dan kalau misalkan aku lagi sempat pasti aku balas. Oke, langsung aja biar gak kebanyakan omong, aku akan mulai dari sekarang. Oh ya teman-teman semuanya, for your information, jadi syarat dan beberapa cerita yang aku alami saat ini yang aku kerjakan ya, ini semua yang dari DKI Jakarta. Aku nggak tahu kalau di luar DKI kayak Tangerang, Bogor, Depok dan lain, aku nggak tahu. Jadi ini benar-benar pure dari Jakarta yang aku sendiri alami dan aku jalani. Jadi syarat pertama yang harus kalian punya itu adalah punya surat dari RT RW setempat, yaitu surat pengantar, yang dimana itu nanti akan ditunjukkan di puskesmas gitu. Yang kedua, kalian harus lengkapi fotokopi KTP DKI 2 lembar, itu harus kalian bawa. Yang ketiga, untuk jaga-jaga aja kalian harus punya kalian harus bawa kartu keluarga fotokopi, tapi biasanya ada beberapa puskesmas yang tidak membutuhkan itu, cukup KTP saja dan surat pengantar RT RW aja. Lalu yang keempat yang harus kalian bawa adalah form dari caten itu sendiri. Form caten bisa kalian dapatkan, linknya ada di sini. Kalian bisa download di sini aja. Kalian bisa download, terus ada beberapa yang harus kalian isi juga, dan disitu ada contoh dari formnya, dan kalian bisa lihat di situ contoh formnya. Nanti kalian isi sesuai contoh yang ada. Jadi formnya harus tetap dibawa ya. Jadi nanti beserta pada saat kalian datang ke puskesmas, kalian harus bawa formnya itu, dan ada 4 form yang wajib kalian bawa. Walaupun kartu keluarga antara iya dan tidak ya, karena di setiap puskesmas beda, tapi untuk berjaga-jaga biasanya 4 ini adalah form yang wajib kalian bawa gitu teman-teman. Nah, kalau kalian udah bawa 4 lampiran yang tadi aku jelasin, sekarang saatnya untuk pendaftaran. Saat ini karena aku lagi berada di titik pandemi COVID yang dimana pendaftaran di puskesmas itu agak sulit, dan untuk CTN sendiri saat ini diwajibkan untuk mendaftar via online. Jadi pendaftaran saat ini adalah via online, yang dimana kalian bisa download di Google Play Store, itu khususnya di Android ya. Kalau kalian pakai iOS, kalian bisa pinjam handphone siapapun itu buat download, terus nanti kalian bisa masuk ke daftar situ. Untuk step-step caranya aku tampilin ya caranya, jadi kalian bisa lakuin step-stepnya berikut ini. Teman-teman, aku sedikit lupa. Jadi kalau misalkan kalian bisa daftar online itu nama kalian nggak terdaftar, maupun pakai BPJS ataupun nama kalian ataupun NIK, kalian langsung aja datang ke puskesmas kecamatan di daerah kalian, terus nanti kalian daftar langsung di loket di sana. Jadi kalian daftar dulu di sana, terus nanti baru kalian tentuin tanggal yang mau kalian datang di sana, mau hari apa gitu. Tapi pelayanannya hanya Senin sampai Jumat ya, dari jam 7.30 sampai jam 10. Setelah pendaftaran selesai, kalian tinggal datang aja langsung ke puskesmas, bawa nomor urut yang sudah kalian screenshot, yang sudah kalian daftar online itu kalian screenshot, lalu nanti kalian bawa ke loket yang ada di puskesmas kalian untuk meminta print nomor dari surat itu sendiri, surat dari pendaftaran online itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke step-step yang dimana apa-apa aja sih yang akan dilakukan
di saat tes kesehatan ini. Di tes itu ini teman-teman nih, jadi ini tuh paket konseling calon pengantin, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan imunisasi, yaitu nantinya kita akan dicek darah, TDS, IMS, HIV, hepatitis, dan TBC gitu teman-teman. Nah, untuk mendapatkan semua hasil yang tadi aku jelasin, itu hal pertama yang nantinya akan dilakukan oleh susternya adalah atau perawatnya, itu kita akan ukur tinggi badan dan berat badan. Jadi nanti pertama kita dicek tes itu dulu. Yang kedua adalah tensi darah. Jadi kita nanti dicek dulu tensi darahnya berapa dan normal atau apakah kita pusing atau sedang sakit atau tidak, nanti semua akan ditanya di situ. Lalu step ketiga, kalian akan ditanya perihal isi form yang sudah kalian isi tadi, yaitu berapa terakhir kalian menstruasi, nomor handphone, terus email yang bisa dihubungi. Lalu kalian nanti akan ditanya perihal ada beberapa pertanyaan yang nantinya tentang psikologi, nanti kalian harus isi, dan di situ nanti perawatnya akan bertanya ke kalian gitu teman-teman. Nah, setelah itu step keempat, kalian nanti akan dibawa ke ruangan untuk suntik tetanus. Bentar, nama suntiknya adalah tetanus toxoid. Jadi nama suntiknya adalah tetanus toxoid, yang dimana tetanus toxoid itu untuk perempuan ya, itu bertujuan agar nanti di saat wanita hamil, bayi tidak terkena tetanus gitu. Makanya kenapa kita harus suntik tetanus untuk perempuan. Jadi step keempatnya, kalian akan disuntik tetanus di sebelah kiri. Di sebelah kiri nanti kalian akan disuntik di situ. Lalu nanti akan merasa pegel satu harian full. Kalian akan ngerasain pegel banget setelah suntik, karena mungkin ada cairan yang masuk dan mulai tubuh kita darah dan suntikan tadi bercampur kan, jadi nanti akan ngerasain pegel selama satu harian. Nah, setelah suntik tetanus toxoid itu sendiri, kita step kelima adalah ke laboratorium. Laboratorium sendiri itu untuk nanti darah kita diambil kayak gini nih contohnya. Jadi itu di saat aku lagi ngambil darah, di saat nantinya di saat di laboratorium itulah kita dikasih tahu bahwa apakah kita menderita IMS, HIV, hepatitis, dan lain-lainnya. Di situ sekalian kita dikasih tahu cek darah kita tuh A, B, AB atau O gitu teman-teman. Jadi semuanya pokoknya di laboratorium itu saat darah kita diambil, kita dicek benar-benar apakah darah kita dan kondisi badan kita sehat untuk bisa menikah, seperti itu. Ikuti 5 step itu. Nah, setelah kita melewati 5 step itu sendiri teman-teman, kalian bisa pulang dulu. Jadi nanti hasilnya bisa kalian dapat antara sore via email, atau nanti kalian akan dihubungi oleh pihak dari puskesmasnya untuk diambil langsung, atau mau dikirim via email seperti itu. Nah, contohnya kayak gini teman-teman, surat sertifikat layak kawinnya. Nah, jadi surat ini nanti bisa kalian gunakan untuk mendaftar pernikahan di kelurahan gitu teman-teman. Jadi begitulah step-step untuk mendapatkan sertifikat layak kawin di DKI Jakarta yang aku jalani. Semoga video aku bisa menjadi referensi kalian yang mungkin takut ataupun bingung kira-kira gue harus ngapain ya sebelum tes untuk mendapatkan sertifikat layak kawin ini. Gue harus apa, gue harus gimana gitu. Nah, jadi aku udah jelasin syarat-syarat yang pertama sebelum kalian datang ke puskesmas, aku juga udah jelasin. Dan nanti step-step kalian di laboratorium, step-step kalian untuk mendapatkan sertifikat pun sudah aku jelaskan. Jadi semoga dari sini kalian bisa tahu sedikit gambaran tentang bagaimana tes kesehatan untuk mendapatkan sertifikat layak kawin, atau biasa kita sebut sebagai tes captin gitu teman-teman.